Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat, peserta pelatihan GWE lanjutan. Kita bertemu lagi dengan saya, Adi Swardite, trainer yang pelatihan pertama. Tetapi saya ingin mempermaklumkan terlebih dahulu karena untuk kali ini trainernya cuma satu, yaitu saya sendiri. Kebetulan trainer yang lagi satu, Pak Made Mudiartane, sedang dalam keadaan kurang sehat. Nah, saya juga mempermaklumkan karena sedianya hari ini sebenarnya kita akan live di YouTube dengan Google Meet, tetapi karena pesertanya lebih dari 240 kami tidak bisa. Lalu kami juga belum bisa live secara YouTube karena ada juga kegiatan yang menghalangi. Kalau live itu kan lumayan panjang waktunya, jadi kita terkendala juga dengan waktu. Nah, bersama saya supaya tidak sendiri, ini ada pengelola seperti biasa yang sangat konsisten di dunia pendidikan kita, yaitu Bapak Eri Trisna, pengelola dari ERP Project. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Pak Eri. Ya, selamat tadi Pak Adi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini nih? Ya, sehat selalu. Iya, Cerah ya. silakan Pak Eri untuk memberikan beberapa kata kata bagi rekan-rekan guru hebat kita peserta GWE lanjutan untuk nanti lebih semangat lagi mengikuti pelatihan hari ini. Silakan Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya, Bapak Ibu semua semangat pagi Bapak Ibu ya. Selamat datang lagi di kegiatan GWE lanjutan. Nah, walaupun lanjutan Bapak Ibu yang baru bergabung tidak apa-apa karena akan diberikan materi dari awal hingga akhir nanti. Nah, di dalam materi lanjutan ini ada materi khusus yang diberikan seperti apa. Nah, nanti trainer kita yaitu Pak Komangadi dan juga Pak Mudiartane ya, beliau walaupun dalam kondisi yang kurang sehat sekarang tetapi akan tetap berkolaborasi di mana menemani Bapak Ibu nanti di dalam Google Classroom. Nah, harapan saya kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Nah, silakan ikuti step by step-nya karena bagaimanapun juga Google atau akun belajar ID ini harus Bapak Ibu manfaatkan secara maksimal demi pendidikan kita bersama. Nah, yang penting kita mau belajar. Kalau sudah mau belajar pasti saya yakin kita akan bisa. Bukan begitu Pak Adi ya? Betul sekali Pak. Ya, kita nanti bersama-sama belajar ini tentang bagaimana pemanfaatan lebih jauh lagi karena ini ada lanjutan, berarti otomatis ada perbedaan dengan pelatihan yang pertama Pak Eri. Oke, ya Bapak Ibu semua, saya rasa cukup sekian. Yang pasti Bapak Ibu ikuti dengan semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, silakan Pak Adi dilanjutkan. Selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih Pak Eri. Untuk teknis kegiatan kita akan sebenarnya di pelatihan ini kita akan sesuai jadwal sampai tanggal 31. Tetapi untuk pelaksanaannya kita akan lakukan selama 3 hari. Nanti peserta akan mengisi absen selama 3 hari. Lalu ada satu tugas praktek dan satu untuk uji kompetensi. Di praktek ini ada sekitar 13 slide. Nanti yang akan materinya berasal dari yang pertama itu materi-materi yang sudah kita pelajari di pelatihan pertama kita kembangkan lagi dan juga ada materi baru. Materi barunya seperti apa nanti kita lihat ya. Ada Google Site dan ada Jamboard juga ada. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tetapi untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang teknis pemberian sertifikat. Sertifikat bisa diberikan kalau peserta menyelesaikan atau mengumpulkan tugas dan menyelesaikan uji kompetensi. Nanti kita juga akan bahas tentang uji kompetensinya. Jadi kita akan mulai dulu dari tugas praktek. Tapi karena ini lanjutan, kita akan mengingat kembali tentang bagaimana kelebihan-kelebihan akun belajar.id. Tentunya Bapak Ibu masih ingat kelebihan-kelebihan tersebut. Di Classroom kita bisa masukkan lebih banyak siswa, lalu kita tahu di Meet kita bisa merekam, karena di akun belajar biasa kita tidak bisa merekam. Lalu untuk yang lainnya kita bisa lebih lagi mengeksplor
akun belajar.id tersebut, karena ada beberapa fitur-fitur yang memang tidak ada di akun Gmail biasa. Itu hanya sekedar pengingat ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah tugas praktek. Maaf. Ini adalah tugas prakteknya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada template-nya masing-masing. Nah, di sini contoh dari template yang bisa digunakan sebagai panduan Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas. Seperti biasa kita akan mulai dari yang mungkin yang fitur yang memang aplikasi yang sudah pernah kita pelajari bersama. Yang pertama itu adalah dari Google Drive. Nanti, nah, personalisasi sumber training Anda dari Google Drive. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu mengingat di materi yang pertama, yaitu kalau tidak salah kita sudah membuat file exam material. Nah, file exam material ini nanti akan dipindahkan ke Google Drive. Jadi, Bapak Ibu, di sini sudah ada kosong. Nah, tinggal dibuka akun Google Drive-nya saja. Ini ada akun Google Drive-nya. Nah, kita tinggal cari mana exam materialnya. Nah, tinggal diklik, kita pindahkan. Lalu, seperti biasa Bapak Ibu, kita akan screenshot. Kita screenshot, lalu dipindahkan ke tempat tugasnya. Nah, tinggal dipastekan saja. Ya. Nah, di sini sudah kita akan memindahkan. Nah, pindahkannya kemana? Kita lihat lagi tugasnya template-nya. Ya, nanti dipindahkan di sini sudah ada. Mau dipindahkan kemana? Mungkin ke drive saya. Silakan. Pindahkan. Ditunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada pilihan. Mau dipindahkan kemana? Ke drive saya. Nah, jadi exam material itu sudah pindah di drive-nya. Jadi silakan mau dibawa ke drive mana, silakan. Tinggal di screenshot lagi. Lalu pindahkan ke tempat. Untuk tugas 1 sudah selesai Bapak Ibu. Gampang kan? Karena kan masih ini materi adalah materi dasar yang dulu pernah kita pelajari bersama. Itu hanya satu screenshot. Karena ini pelatihan lanjutan berarti kita mengingatnya sedikit yang sudah lewat ya. Selanjutnya untuk Google Doc. Nah, tugasnya adalah membuat tabel lalu memasukkan gambaran kata-kata seperti di bawah ini. Sisipkan hyperlink di teks Anda. Hyperlinknya bebas. Jadi kita lihat template-nya. Ya. Nah, kita membuat pelatihan akun belajar.id dengan lambang-lambang ada mail, Gmail, ada Drive, dan ada Doc. Kita buat satu persatu. Berarti kita harus membuka Google Doc. Silakan kalau mau diisi judul boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan menyisipkan tabel.
karena kita perlu 6 tabel. Lalu kalau mau di format silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa untuk tabelnya tersebut. Jadi mau di format, ditebalkan silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Format tabelnya di sini ada properti tabel. Kalau mau ditebalkan silakan. Ya. Kita tinggal lihat ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, setelah itu kita akan ratakan supaya di tengah. Kita buat tempat. Masih ingat tombol pintarnya Bapak Ibu? Kalau ingin memasukkan sesuatu, ya di sini dipelajari ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang pertama di kiri itu ada lambang Gmail. Maaf. Berarti kita pakai Gmail saja ya. Ya, kita tinggal tarik Bapak Ibu ke sini. Aktivasi di sini. Nah, di sini karena diminta memasukkan hyperlink, di sininya kita blok. Atau kita lihat webnya dulu. Web yang mana ingin kita gunakan, misalnya di sini. Tinggal di blok saja Bapak Ibu. Iya. Kita copy atau salin. Nah, di sini kita bisa isikan link. Kita tempel linknya, terapkan. Nah, jadilah sudah yang pertama Bapak Ibu. Lalu lanjut untuk yang kedua. Kita lihat template-nya. Oh, lambang Drive Bapak Ibu ya. Berarti kita searching Drive. Kita cari gambarnya dulu. Tinggal kita tarik. Ketikannya apa? Kita lihat lagi contohnya. Upload file Anda di Google Drive tanpa batas. Upload file Anda di Google Drive. Ya. Ini kita tinggal lihat webnya. Lalu kopikan linknya. Tinggal masukkan link di sini. Tinggal tempel. Terapkan. Ya. Jadi ini dua sudah ada gambar Gmail dan Drive. Yang ketiga, kita lihat template-nya. Oh, Google Doc. Ya, Google Doc. Kita lihat sekarang. Berarti kita cari lambang atau gambar dari Google Doc. Kita lihat gambarnya. Ya, kita pindahkan. Iya. Lambang Google Doc. Kita lihat sekarang kata-katanya.
Belajar kecanggihan Google Doc. Iya, belajar kecanggihan Google Doc. Maaf. Lihat webnya, tinggal di copy. Hyperlinknya di sini bebas ya Bapak Ibu, tidak harus yang saya buat, bisa ambil seacaknya juga boleh. Kita tinggal masukkan link, tinggal ditempel linknya, terapkan. Udah. Jadi untuk tugas slide kedua ini sudah selesai. Cuman satu slide ya Bapak Ibu untuk doc. Lanjut kita ke mengajar interaktif dengan Google Slide. Nah, di Google Slide kita lihat tugasnya apa? Ya, ternyata menggunakan fitur question and answer di slide. Nah, Bapak Ibu, saat kita mengajar dengan Google Slide, itu kita bisa melakukan tanya jawab interaktif dengan siswa yang melihat presentasi kita. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lakukan, kita buka seperti biasa Google Drive-nya. Lalu kita akan buka slide. Ya. Nah, misalkan ini presentasi kosong, Bapak Ibu sedang mempresentasikan kepada anak-anak. Misal di sini ada presentasi. Jadi untuk membuat kelasnya interaktif saat presentasi, misalnya Bapak Ibu presentasi lewat Google Meet. Nah, di sini ada tampilan presenter. Kita buat full. Di sini saat ada seperti ini, berarti presentasi Ibu bisa, Bapak Ibu bisa dijadikan aktif. Nanti saat anak-anak bertanya, di sini akan terlihat soal apa pertanyaan yang diberikan oleh anak-anak lewat ini, lewat slide ini. Jadi pertanyaannya terlihat di sini, bisa dijawab. Jadi seperti tanya jawab interaktif. Nah, di sini kosong. Kenapa kosong? Sebenarnya di contoh isi karena itu saya gunakan akun saya lagi satu, ada 2 di paste. Jadi ada yang presentasi, ada yang gini apa sebagai audien. Jadi audiennya mengetik pertanyaan, nanti akan terlihat di sini langsung dijawab oleh. Karena di sini tidak ada siswa yang kita lakukan, berarti tidak ada tanya jawab di sini. Jadi cukup karena ini slide kosong juga, ini contoh saja. Jadi bisa Bapak Ibu langsung screenshot walaupun tidak ada siswa. Langsung kita pindahkan ke slide tugas. Maaf, kita tutup dulu yang ini. Bawa ke ya. Di sini ya. Ya, di sini deh. Oh, yang tadi ternyata belum kita screenshot ya Bapak Ibu ya. Kita screenshot dulu ya. Yang tadi kita buat adalah Google Doc. Yang baru saja kita buka. Ya. Kita screenshot dulu ya, supaya lengkap. Ya. Oke. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Sudah, Bapak Ibu. Sekarang Google Site. Nah, Google Site ini adalah materi baru ya, Bapak Ibu.
Ini adalah materi baru di lanjutan karena di pelatihan yang pertama kita tidak ada membahas tentang Google Site. Nah, padahal Google Site ini sangat penting ya Bapak Ibu. Karena di sini kita bisa menggabungkan beberapa file, membuat suatu portofolio digital ya dari Google Site ini. Google Site ini bisa kita masukkan mau itu tulisan, gambar juga bisa, ataupun video juga bisa. Atau kalau kita memang sudah punya video, kita masukkan linknya saja juga bisa di Google Site ini. Mari kita lihat, mungkin karena ini baru, jadi ini adalah materi yang cukup nanti akan ditekankan. Ya. Nah, ini adalah tampilan Google Site saat Bapak Ibu baru masuk. Ini kita akan membuat tampilan kosong. Ini adalah beberapa yang sudah saya miliki, terutama di sekolah. Di sini ada kebetulan web sekolah saya menggunakan Google Site ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan Google Site-nya. Lalu perpustakaan digitalnya juga menggunakan Google Site. Jadi fungsi Google Site ini cukup banyak Bapak Ibu. Bahkan pembelajaran Bapak Ibu juga bisa dirancang dengan Google Site. Kita buat yang kosong dulu. Ya, di sini ada beberapa fitur di Google Site ini. Bapak Ibu bisa mengubah gambar untuk headernya di sini. Nah, misal kita berikan judul. Mungkin kita akan beri judul portofolio, pakai nama saja ya. Ya, ini hurufnya cukup kecil, jadi kita bisa besarkan sesuaikan dengan huruf yang di atasnya. Atau lebih besar lagi, kita letakkan di tengah. Ya. Untuk fitur-fitur yang ada di Google Site ini, bisa dibuat sesuai dengan template. Kita lihat template-nya dulu. Kira-kira diminta apa ya? Oh ya. Kita diminta untuk membuat Google Site baru dan mengganti judul dengan nama. Itu sudah saya buat ya. Tinggal nama situsnya juga sesuai dengan nama boleh. Kita print screen dulu. Kita bawa ke salinan tugas. Ya. Cukup. Untuk Google Site saya lanjutkan. Di sini kita juga bisa memasukkan, setelah selesai ini, bisa memasukkan gambar. Kalau mau ubah gambar atau upload gambar. Nah, di toolbar yang di atas, di sini ada, kita bisa meninjau. Seperti kita membuat Google Form, kita bisa melihat gimana sih tampilannya. Nah, karena baru isi judul, berarti yang tampil adalah ya judul saja Bapak Ibu ya. Kita bisa kembalikan. Nah, di bawahnya kita bisa memasukkan konten yang akan kita isi. Boleh kita isi misal mau ada gambar sama tulisan. Di sini bisa memasukkan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu mengupload, bisa memilih gambar, bisa memilih dari Drive. Bisa dari YouTube juga bisa. Di sini nanti kita tulis teksnya. Misal kalau Bapak Ibu ingin portofolionya dari YouTube, akun belajar. Ya, pilih. Ya, di sini sudah ada kita mengambil video dari YouTube, tinggal isi keterangan.
Kalau Bapak Ibu misal ingin membuat profil di sini, bisa memasukkan foto Bapak Ibu, dan di sini ada tulis bagaimana profil Bapak Ibu, seperti nama, lalu tempat tugas, dan keterangan Bapak Ibu secara singkat dimasukkan di keterangan di samping. Ini tinggal diketik. Lihat tampilannya, kita perhatiin jauh. Nah, seperti ini. Apabila Bapak Ibu membuat Google Sheet yang sudah lalu ditinjau, hasilnya seperti ini. Lalu di bawahnya jika ingin menambahkan tinggal pilih tata letak. Jika ingin memasukkan ketikan atau apa, silakan. Nah, di sini kita bisa mengupload dari Drive misal. Nah, nanti akan kelihatan drive-nya Bapak Ibu. Filenya di sini silakan dipilih. Misal saya pilih ini. Nah, ini saya gunakan, ini punya teman saya ya, mungkin peserta juga di sini. Di sini misalnya ketikan, sisipkan. Tinggal tunggu, berarti Google Doc-nya sudah pindah ke sini Bapak Ibu, tinggal diisi keterangannya apa. Contoh aksi pemetaan aset. Sumber daya. Saya kita pilih juga dari mana? Dari Drive, oke. Ya, masih di tempat yang tadi, boleh. Ya, bukannya aksi nyata, mungkin kita pilih di sini. Kita sisipkan. Nah, program berdampak pada. Nah, di sini sudah ada beberapa yang kita sisipkan. File-filenya di sini ada video, lalu isi keterangan. Kita tinggal milih tata letak di sini. Ada juga mungkin Google Doc, ada PDF juga kita masukkan. Lalu bagaimana kalau kita menyematkan? Nah, menyematkan di sini. Nah, kita buat kotak teks. Misalnya bebas. Aksi nyata. Atau rencana pengembangan diri. Ya. Kita buat di tengah. Ini silakan di blok. Tinggal sisipkan link. Nah, tinggal memasukkan tautan yang ingin Bapak Ibu nanti kalau orang yang membuka akan dialihkan ke sana. Jadi silakan masukkan linknya di sini, ditempelkan. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan file, gambar, teks atau apapun ya di Google Site ini. Nanti setelah selesai tinggal diinikan saja. Lalu kalau Bapak Ibu nanti mau lihat pratinjau, kita lihat pratinjaunya seperti apa. Ya. Nah, seperti ini dia nanti, portofolio digital. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nanti di keterangan ini bisa Bapak Ibu berikan judul atau apa yang keterangan, nanti mungkin di sininya ada profil, di sininya ada rencana, misalnya rencana pengembangan diri, di bawahnya aksi nyata, bisa dimasukkan file-filenya. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Atau
Kalau Bapak Ibu tidak ingin numplak di satu halaman, bisa menambahkan halaman lain. Ya, duplikasi halaman boleh. Kita salin halaman mukanya, tetapi namanya kita ganti dengan misal yang kedua itu adalah perjalanan. Sebagai guru. Jadi ini masih salinan dari yang pertama. Jadi halaman mukanya ini sama karena kita menyalin. Ini bisa, ini juga nanti bisa dihapus kalau Bapak Ibu mau menghapus, ya. Atau mau menduplikasi yang kosong juga boleh, silakan. Duplikasi halaman. Atau bisa menambahkan subhalaman juga bisa. Jadi halamannya, halaman muka, ada nanti subhalamannya ini kosong. Jadi Bapak Ibu bisa isikan, mau ngisikan sebagai apa, apa isinya, seperti artikel atau gambar, sama tinggal sisipkan. Misalnya, atau kita pilih dulu tata letaknya. Ini bisa dihapus, di sini ada, ini juga bisa dihapus bagiannya. Misalnya artikel perjalanan mengikuti kegiatan guru. Jadi di sini bisa ditambah, mau diupload silakan, mau ada di drive silakan, di YouTube juga boleh. Silakan. Jadi Bapak Ibu bebas memakai. Jadi nanti kalau di pratinjau, nah begini akan tampilannya. Nah, ini halaman mukanya yang sudah tidak tadi kita buat. Lalu ada subhalamannya. Nah, subhalamannya akan muncul. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mau membuat full di depan sini. Maaf, saya kembalikan dulu. Full di halaman muka sini, full dibuat misalnya profil, di bawahnya ada artikel, di bawahnya ada aksi nyata, bisa dibuat seperti itu, atau dapat juga dengan menambahkan halaman. Menambahkan halaman atau menambahkan subhalaman, silakan. Jadi bebas ya Bapak Ibu. Kalau Google Site ini kita lebih bebas, bahkan pembelajaran juga bisa. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan Google Form di sini, bisa memasukkan artikel atau Google Doc, materi, slide dan sebagainya. Ada materi slide, ada Google Form. Jadi komplit ya semua di sini. Mau pembelajarannya bisa ada materi, ada penilaiannya juga. Oke, kita kembali ke tugas. Sudah lumayan banyak kita membahas template tugas. Selanjutnya adalah membagikan situs. Membagikan situs Anda ke email pribadi Anda. Boleh ke email pribadi teman juga silakan. Ya. Di sini tinggal membagikan. Nah, di sini di pojok kanan atas ada membagikan. Misal saya ingin membagikan ke teman saya, Pak Mudiartana. Ya. Sebagai apa? Nah, kalau hanya pengakses lihat saja, itu akan hanya melihat saja, tidak bisa melakukan proses editing. Tapi jika aksesnya editor, berarti teman Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan pada portofolio digital yang dibuat di Google Site ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kesulitan membuat misalnya tugas portofolio digital begitu, menambahkan file, gimana ya caranya? Oh, tinggal ini aja, ditambahkan, lalu diberikan akses edit. Ya, tinggal dihubungi temannya, tolong dong dibantu memasukkan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat portofolio digital itu bersama temannya. Sekarang saya screenshot dulu.
Ya, tinggal ditempel. Ya. Itu untuk Google Site ya. Nanti mungkin ini cukup menarik karena materinya baru. Ini bisa Google Site itu sekali lagi saya tambahkan bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Untuk pembelajaran bisa. Saya gunakan di sekolah itu untuk web sekolah. Sementara ini web sekolah. Yang kedua juga sebagai perpustakaan digitalnya bisa karena saya sematkan akun literasi cloud di perpustakaan digital. Jadi di sini saya hanya memberikan seperti buku kunjungan kepada siswa nanti dalam Google Form. Jadi kita bisa mengontrol anak-anak yang ingin membaca buku. Jadi baca bukunya tetap di Room to Read atau di literasi cloud. Oke, selanjutnya kita akan lihat materi di template ya. Di template tugas itu selanjutnya adalah Google Classroom. Google Classroom ini adalah mengedit setelan penilaian. Nah, kalau waktu ini di pelatihan pertama kita sudah belajar bagaimana menggunakan Google Classroom. Di sini adalah materi tambahannya yaitu mengedit setelan penilaian supaya bisa menjadi penilaiannya itu ada presentasenya. Misalnya ada penghitungan ulangan harian, ada tugas, ujian akhir. Oke, kita akan berarti kita akan membuka Google Classroom ya. Oh, cukup banyak isinya. Kita ambil contoh saja satu. Misal kita akan mengedit penilaian. Kita lakukan di sini. Nah, di penilaian. Pertama kita lakukan, kita hapus dulu ya. Supaya Bapak Ibu bisa mempelajari ulang. Pertama di penilaian, kita pilih bobot nilai berdasarkan kategori. Setelah itu tambahkan kategori nilai. Misal PR. Berapa presentasenya supaya semuanya 100%, 30%. Oke, tambahkan lagi. Kita lihat template-nya. Ulangan harian, tugas, dan ujian akhir. Ulangan harian. Ulangan harian juga 30% Bapak Ibu ya. Tugas juga 30%. Dan ujian akhir 10%. Ya, berarti tinggal simpan. Maaf, karena menyimpan langsung keluar. Kita lihat ulang ya. Ya, ini tinggal kita screenshot, Ibu. Bawa ke slide tugasnya. Ya. Ya. Sudah Bapak Ibu. Iya. Jadi untuk Google Classroom itu sudah. Kita lanjut ke Google Classroom yang kedua. Membuat rubrik. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat rubrik dari tugas Bapak Ibu. Misalnya memberikan tugas kepada siswa, itu ada rubrik penilaiannya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti bisa dikembangkan lagi di masing-masing peserta. Kembalikan dulu. Misal di tugas kelas. Kita lihat di sini.
tugas yang sudah dikerjakan. Lihat tugas. Edit. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat rubrik. Buat rubrik. Nah, di sini ada gunakan skor. Lalu di rubrik ini dibuat, kita lihat dulu contohnya. Kelengkapan isi yang dinilai ya. Kelengkapan isi. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, nanti dibuat sesuai dengan rubrik penilaian tugas Bapak Ibu ya. Misal kurang lengkap. Atau di contohnya apa ya? Supaya kita sama dengan contoh. Oh, dimulai dari sangat lengkap dulu. Atau cukup dulu boleh. Cukup lengkap itu nilainya 10. Lalu ditambahkan lengkap poinnya 20. Dan terakhir sangat lengkap poinnya adalah 30. Ya. Jadi kita sudah punya rubrik penilaian di Google Classroom-nya. Jadi tinggal kita print screen. Ditempel saja Bapak Ibu. Ya. Oke. Itu untuk tugas di Google Classroom. Hanya dua, yaitu mengedit penilaian. Kita lebih concern Google Classroom pada penilaian, yaitu edit penilaian dengan kategori nilai dan membuat rubrik penilaian untuk tugas. Nah, masuk ke materi selanjutnya adalah, ini adalah materi baru, yaitu Jamboard. Jamboard ini ada sebenarnya di Google Meet sebagai papan tulis virtual. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan Jamboard untuk istilahnya meminta pendapat siswa. Contoh misalnya membuat kesepakatan kelas di awal, kita bisa menggunakan Jamboard. Baiklah, kita cari atau kita buka Jamboardnya. Oh maaf, berarti ada di sini ya. Ya, ini adalah Jamboard kita. Karena saya sudah punya banyak di sini, kita buat baru saja ya Bapak Ibu. Ya. Ini adalah papan tulis virtual Bapak Ibu. Kita lihat template-nya. Ya. Menggunakan tinta digital dengan Google Jamboard. Oke. Tugasnya. Kita kembali ke Jamboard. Jamboard ini bisa digunakan dengan tinta. Di sini seperti pena. Tinggal dipilih mau tebal, tipis, atau bagaimana. Juga warnanya juga bisa dipilih. Warna hijau ya tadi ya. Kita pilih merah. Wah, ternyata hitam. Nah, baru merah. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita buat. Nah, ini dia tinta digitalnya Bapak Ibu. Nah, membuat tulisan boleh. Membuat tanda panah ya. Di sini ada penghapusnya kalau mau dihapus. Nah, ini yang paling umum. Kita pakai sticky note. Nah, di sini yang kita bisa manfaatkan untuk siswa, karena kita membagikan Jamboard ini pada siswa, jadi siswa bisa mengisi sticky note ini. Misalnya, halo. Disimpan.
atau hadir. Warnanya kita rubah pink. Ya. Ini bisa diperbesar, bisa diatur tempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau meminta misalnya secara interaktif di Google Meet, itu di paling atas, itu kanan atas itu ada papan virtual. Ini dah dia, Jamboard ini. Jadi Bapak Ibu membagikannya, ingat membagikannya dengan akses edit ya Bapak Ibu ya. Aksesnya ini akses edit ya, supaya nanti siswanya bisa mengetik atau mengedit Jamboard di sini, bisa mengetik di sticky note terutama. Nah, ini kita sudah cukup, bisa di screenshot, tinggal ditempel, cukup ya. Lanjut. Untuk selanjutnya tugasnya adalah buat satu Jamboard berisi 3 ide pembelajaran. Nah, berarti Bapak Ibu bisa memasukkan ide pembelajarannya itu di dalam sticky note. Tidak usah sama seperti contoh. Kita lihat template-nya. Template-nya ya. Di sini template-nya tulis 3 ide pembelajaran dengan Jamboard. Kita yang pertama, boleh ini gambarnya boleh tidak usah diisi ya Bapak. Ini hanya variasi. Kalau mau diisi gambar bebas juga boleh, silakan. Maaf, kita kembali ke Jamboard-nya. Jadi kita hapus dulu ya. Kita bersihkan dulu supaya bersih Jamboard-nya. Lalu kita tarik dulu. Nanti akan kita edit. Lalu buat kotak teks. Tinggal diatur. Ya. Ini bisa kita edit. Kira-kira Jamboard-nya bisa digunakan untuk apa ya? Misal membuat, ini udah besar ya. Buat kesepakatan Mas. Kira-kira apa lagi idenya? Membuat peta pikiran ya Bapak Ibu, bisa. Karena ada 3, kita masukkan lagi 1. Warna hijau. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu untuk Jamboard ini bisa digunakan? Atau meminta ide pendapat siswa. Ya. Ini adalah kira-kira 3 ide pembelajaran kalau yang saya miliki kalau memakai Jamboard dengan kelas tatap maya. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide yang lebih bagus, silakan, tidak harus sama. Mungkin idenya kira-kira untuk apa Jamboard ini bisa, silakan Bapak Ibu kembangkan. Ini tinggal di print screen, tinggal dipastekan. Ya. Jamboard sudah. Jadi di sini kita bisa menggunakan Jamboard itu bersamaan dengan Google Meet ya Bapak Ibu, karena terintegrasi di Google Meet. Tinggal ada titik 3 itu dipencet di bawah rekam. Untuk merekam di Google Meet itu ada papan tulis virtual kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Inilah dia Jamboard itu. Bisa digunakan bersamaan saat Google Meet dipresentasikan, lalu siswa mengisi secara interaktif, mengeditnya. Jadi pembelajaran menjadi lebih interaktif menggunakan Jamboard pada saat menggunakan Google Meet. Baik, selanjutnya
Ini adalah Google Calendar. Ya, materi selanjutnya adalah Google Calendar. Ini, nah, pada saat pertemuan pertama atau pelatihan yang pertama itu kita sudah belajar membuat kalender dan menjadwalkan suatu pembelajaran di Google Calendar. Bisa membuat kalender baru dengan Google Calendar tersebut dan masukkan jadwal Bapak Ibu kapan ingin membuat pembelajaran. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita akan membuat janji temu. Slot janji temu ini istilahnya kita ingin memanggil orang tua siswa. Memanggil orang tua siswa, lalu kita buat itu pembagiannya di slot janji temu. Kita akan buka kalender terlebih dahulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ingin membuat tanggal berapa, silakan. Di template itu adalah jam 2 sampai jam 4 dengan durasi 15 menit selama 2 hari ya. Nanti jam 2 itu sekitar pukul 14 ya. Pukul 14. Ya, di sini. Nah, di sini ditulis raport siswa. Nah, bukan acara lagi Bapak Ibu, tapi slot janji temu diklik. Ya. Jamnya tadi jam 2 sampai jam 4. Jadi ini waktu slot janji temu ini dari jam 2 sampai jam 4 ya. Tetapi nanti jam 2 sampai jam 4 ini akan dibagi-bagi lagi. Durasinya adalah masing-masing itu 15 menit. Jadi ini bisa dibagi berdasarkan jumlah siswa Bapak Ibu. Misalnya kalau banyak siswanya jam 3 sampai jam 6, masing-masing per orang itu berapa menit. Nah, kalendernya bisa dipilih. Mungkin kalender repo. Nah, silakan. Ini setelah dibuat slot janji temu, ini di screenshot. Sudah. Ya. Ya. Tinggal ditempelkan. Selesai. Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya adalah buka slot janji raport siswa yang terbaru. Ini sebenarnya salah ketik ya. Yang baru Anda buat, bukan Anad ya. Anda buat dalam 2 hari. Klik buka halaman janji temu di kalender. Kita lihat template-nya. Ya. Di sini setelah dibuat, tadi apakah sudah kita simpan? Kita cek lagi. Ya, disimpan dulu Bapak Ibu ya. Nah, setelah disimpan, diklik lagi. Nah, ini nanti diklik. Kita screenshot dulu. Nanti setelah screenshot baru kita klik. Nah, pastikan dulu. Nah, ya, sudah. Lalu kita kembali ke Google Kalendernya. Kita buka apa yang akan kelihatan. Nah, di sini sudah ada slot janji temunya jam 2 sampai jam 4. Berarti di sini ada raport siswa selama 15 menit. 15 menit, kalau 2 jam itu dibagi 15 menit, kira-kira dapat 8 siswa. Karena setiap siswa dapat 15 menit. Nanti siswa bisa memilih slotnya. Di mana silakan bisa dipilih. Ini nanti dibagikan ke orang tua murid, lalu orang tua murid memilih yang mana yang akan dipilih slot janjinya. Ini untuk pertemuan orang tua kalau Bapak Ibu merencanakannya di Google Calendar.
Oke. Untuk Google Calendar sepertinya sudah selesai. Selanjutnya Google Form. Google Form di sini Bapak Ibu nanti di salinan tugas itu akan tertaut dengan suatu video. Video di sini membuat Google Form dengan cara petualangan. Jadi per seksi ada petualangannya. Nanti bisa diputar di sini, tinggal menuliskan di sini tugasnya. Tonton video di sebelah kiri. Tuliskan 3 ide Anda menggunakan format petualangan. Petualangannya kira-kira nanti misalnya ada pilihan jawaban. Diberikan suatu kasus jika ibu pergi, lalu saya di rumah, ketika ibu datang, ibu mengetuk pintu. Jawaban pilihannya adalah 1, saya tidak mendengar. 2, saya mendengar. Lalu yang A itu, kalau tidak mendengar, itu nanti akan dibawa ke seksi lain. Kenapa tidak mendengar, itu ada nanti pilihan jawaban lagi. Nanti ada gininya. Itu kalau mendengar, lain lagi dibawa ke gini. Ada 2 pilihan, nanti bisa dilihat di videonya langsung. Kira-kira apa ide Bapak Ibu saat menggunakan format petualangan pada Google Form? Ya, boleh yang pertama, misal kalau saya itu karena dia bisa gini untuk studi kasus. Misal. Yang kedua untuk ini mencocokkan. Yang ketiga untuk menjawab hipotesis. Tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu. Masih banyak cara. Nanti di akhir video ini juga akan diberitahu kira-kira contoh-contoh penggunaan format petualangan Google Form ini digunakan untuk apa. Ini videonya sudah ada. Jadi saya tidak meminta Bapak Ibu membuat screenshot-nya lagi. Jadi di videonya tutorial ini sudah ada. Jadi tinggal menuliskan kira-kira ide ini digunakan untuk apa. Silakan ditulis. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, tidak perlu sama atau diikuti. Oke. Next akan terakhir ini adalah materi tentang Google Sheet. Nah, Google Sheet spreadsheet maksudnya. Ini tentang analisis dan interpretasi data. Nah, kita akan nampaknya saya salah ngetik di sini di template-nya saya tulis ya. Kita salin saja Bapak Ibu. Ini dihapus dulu. Kita pindahkan ke salinan yang tadi ya. Ya. Terakhir Google Sheet. Interpretasi data. Screenshot 1 membuat grafik bagan radar. Berarti kita perlu membuka spreadsheet. Ya. Kita lihat template-nya. Sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, jumlah siswa. Ini boleh diacak ya Bapak Ibu. Copy saja. Setelahnya jumlah siswa.
Yang terakhir adalah urutan kelas. Ini 20, 15, 25. Nah, di sini tabelnya sudah kita selesaikan. Boleh diisi garisnya, boleh juga dibiarkan. Kita blok, kita sisipkan. Diagram. Di sini bisa kita sesuaikan diagram mana yang akan kita buat. Ya. Nah, ini adalah bagan radar ya yang diminta di template-nya. Di template-nya itu kita akan membuat bagan radar. Jadi sudah kita buat, ini adalah bagan radarnya Bapak Ibu. Maaf, ini template-nya ya. Bagan radar. Jadi kita tinggal screenshot, dibawa ke salinan, tinggal ditempel ya. Terakhir, nah di sini memakai rumus import range di spreadsheet untuk mengimpor data di paham. Klik ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada grafik baru. Nah, di sini setelah Bapak Ibu klik akan kelihatan grafik baru. Jadi jangan dipakai yang ini. Kita akan hanya menggunakan rumusnya saja. Ini cuman tidak harus di sana ya Bapak Ibu ngambilnya, boleh di grafik lain. Maaf, di sheet lain. Kita lihat template tugasnya. Nah, di sini ada rumus import range. Import range, habis itu ini adalah link atau alamat dari tabelnya atau tabel yang akan kita copy. Nah, yang mana, terus yang terakhir ini sheet yang mana yang akan kita copy. Nah, pertama kita ketik dulu import range-nya di spreadsheet. Kita buat sheet baru ya Bapak. Sama dengan import range. Nah, di sini sudah ada petunjuknya, masukkan URL-nya. Contoh tabel tadi. Nah, di sini URL-nya kelihatan Bapak. Nah, tinggal di salin, dibawa ke sini. Diisi tanda petik 2, lalu dipastekan. Lalu setelah itu baru diisi tanda petik lagi. Lalu diberikan, lalu kita lihat yang mana mau kita gunakan. Ya, kalau yang tadi kan nama sheet-nya adalah paham. Ya, paham belajar kalau nggak salah di sini. Di sini nggak terlihat ya. Paham B3. Oh, rentangnya diisi ya Bapak Ibu ya. Diisi dengan tanda ini juga. Tanda petik juga.
paham. B3, T2. Contohnya. Kita lihat rentangannya nanti seberapa yang di copy. Sampai B26. Jadi rentangannya dari B3 sampai B26 itu yang akan dikopikan ke sheet yang akan kita buat. Oke, kalau sudah tinggal di enter ya. Kita tunggu. Oh, maaf. Terjadi kesalahan, berarti ada rumusnya yang salah ini Bapak Ibu. Mungkin error. Mungkin karena ini hanya lihat, dia tidak mau terlalu gini. Kita lihat lagi, nah kesalahannya ada di mana? Import range, halamannya sudah betul, ada koma, rentangnya juga sudah. Mungkin karena sheet-nya ini sudah disetting oleh yang punya itu hanya lihat. Mungkin bisa diganti dengan yang Bapak Ibu miliki untuk memudahkan dipindahkan. Jadi ini mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi. Sheet ini mungkin karena sudah dikunci oleh ini, hanya lihat filenya. Kalau mau yang lainnya juga silakan dipakai. Di sini sudah ada petunjuknya. Tinggal dikopikan URL spreadsheet-nya, lalu diberikan gininya, tanda petik, habis itu petik 2 ya. Habis itu ada ininya, nanti akan mengimpor dia secara otomatis. Ya. Mungkin saya ada kesalahan ini di sini. Sepertinya sudah pas, tapi mungkin belum tepat ininya. Masih error Bapak Ibu. Mungkin kesalahan di mengurai formula. Masih error. Ya. Nanti mungkin kita periksa lagi di mana kira-kira kesalahannya Bapak Ibu. Oke, supaya tidak terlalu menggunakan waktu. Saya coba. Masih error. Berarti memang ini materi di sheet-nya ini memang tidak bisa dipindahkan. Mungkin sudah karena gininya hanya lihat. Bapak Ibu bisa nanti menggunakan mungkin spreadsheet lain ya, yang memiliki ketikan yang bisa dipindahkan. Itu kita pindahkan, karena ini spreadsheet yang sama tidak bisa dipindahkan gini. Oke, Bapak Ibu, untuk gininya import range yang ini bisa digunakan sebenarnya untuk memindahkan misal respon juga dari Google Form ya, pakai import range. Jadi tinggal diklik di sini, ditempel di sini salinan dari linknya, lalu dibuat apa yang range-nya dari mana, nanti
akan berpindah gininya. Oke, untuk yang ini nanti mungkin saya akan perbaiki lagi. Nanti kita bisa nanti pelajari lagi lebih dalam tentang rumus input range ini. Selanjutnya, setelah selesai klik di sini, lalu kita pindahkan lagi ke sini. Nanti kalau memang bermasalah Bapak Ibu, nanti untuk yang slide yang ini mungkin nanti saya izinkan atau diberikan untuk dikosongkan sementara kalau memang belum bisa diisi. Karena di sini perumusannya harus tepat dan ininya mungkin sheet yang dituju itu mungkin tidak diprotek, ya, tidak dilindungi. Mungkin gininya bisa diedit. Baik, untuk semuanya mungkin sudah tugas ini hanya ini aja tugasnya ya. Satu tugas, tidak seperti pelatihan awal karena kita memang belajar semua aplikasi yang digunakan di Google secara menyeluruh, jadi cukup banyak yang pertama tugasnya. Untuk lanjutan, ini sebenarnya tidak terlalu banyak karena hanya pengembangan lagi dari masing-masing fitur di Google ini. Ini nanti bisa sudah ada salinannya di Google Classroom Bapak Ibu. Masing-masing Bapak Ibu sudah memperoleh Google Classroom-nya. Ya. Lalu untuk setelah tugas ini ada uji kompetensi. Uji kompetensi di sini adanya nanti di tanggal 24 akan aktif Bapak Ibu ya. Ini di Google Classroom-nya. Maaf. Di Google Classroom kita lihat. Di Google Classroom-nya ini tugas kelas. Ya. Di sini di tanggal 24 ini sudah dijadwalkan. Nanti ini yang tugas yang masih yang ini karena ini Google Classroom digunakan juga pada pelatihan yang pertama ya. Jadi masih ada gininya. Nanti itu ada akan di ya. Karena saya sudah menjawab. Jadi kita salin gininya. Kita bawa ke akun yang lagi satu. Oh, ternyata sudah menjawab juga, tidak bisa dilihat. Kita coba lagi sekali. Oh, ternyata tidak bisa dilihat. Jadi untuk uji kompetensi nanti akan dibuka pada tanggal 24. Itu tenggat waktunya sama dengan tugas, yaitu pada tanggal 29 Agustus. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas dan uji kompetensi nanti tenggatnya bersamaan. Kemungkinan kalau memang masih ada gini bisa untuk tugas, kalau uji kompetensi memang harus itu berakhir di tanggal 29 Agustus ya Bapak Ibu. Tapi untuk tugas ya paling lambat lah tanggal 30 Agustus masih akan diterima. Jadi khusus untuk tugas. Jadi untuk uji kompetensi itu pada tanggal 29 Agustus. Jadi untuk uji kompetensi bisa itu lebih awal dikerjakan silakan, tetapi aktifnya baru besok. Baru besok untuk bisa dikerjakan. Nanti untuk uji kompetensi ada petunjuknya nanti di Google Classroom.
nomor 1 sampai nomor 116 nanti bisa menggunakan nama trainer, nama saya. Karena di sini saya lihat terakhir kemarin itu peserta ada 242, tetapi dari 242 tersebut ada beberapa yang kembar atau double, sekitar ada 12 nama yang menggunakan nama yang sama. Jadi satu orang tapi double dia masuk di responnya. Jadi total kira-kira 232 peserta, jadi kita bagi 2. 1 sampai 116 itu nanti mengisi nama trainernya adalah nama saya di akunnya, bukan nama tetapi alamat email akun belajar ID saya nanti ada di petunjuknya di Google Classroom. Dan nomor 117 sampai 200 ke atas 242 tersebut adalah Pak Made Mudiartana. Ya, nanti untuk selanjutnya Pak Made yang akan digunakan namanya atau nama akun belajar.id-nya pada nomor 117 sampai dengan 242, karena kita ada, sekali lagi kita sebenarnya ada 2 trainer ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena Pak Made-nya untuk hari ini berhalangan, jadi semua materinya saya yang mengambil. Mohon maaf tadi saya memang mungkin kurang persiapan di Google Spreadsheet-nya, jadi khusus untuk materi rumus import range-nya kurang berjalan sesuai dengan rencana karena saya salah memilih tujuan sheet yang akan dikopikan. Nah, untuk penilaian di Google Classroom-nya tetap kami akan berdua di Google Classroom tersebut bersama Pak Made Mudiartana mungkin. Karena hari ini Pak Made-nya berhalangan karena masih dalam keadaan kurang sehat. Nah, itu yang juga menyebabkan tadi terjadi kendala di Google Classroom terlambat. Dan juga hari ini saya menggunakan rekaman tidak live. Jadi untuk memudahkan saya memberikan materi. Nanti kita diskusinya lebih lanjut di grup Telegram yang sudah kita gunakan. Kira-kira untuk informasi selanjutnya adalah tentang sertifikat. Nah, sertifikat nanti akan dibagikan setelah tanggal 31. Tanggal 30 mungkin tenggat akhir pengumpulan tugas. 31 setelah tanggal 31, tanggal 1 atau tanggal 1 sampai tanggal 3 itu akan dilakukan distribusi sertifikat. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 September 2021 akan didistribusikan sertifikat. Caranya sama seperti pada pelatihan yang pertama. Begitu saja mungkin untuk materi pelatihan untuk hari ini. Saya mewakili Pak Made Mudiartana memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelatihan ini pelatihan ini terdapat banyak sekali kekurangan. Nanti untuk saya stop share screen dulu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya pengumuman atau apa nanti akan kita lebih lanjut berkomunikasi di grup Telegram dan Classroom. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pelatihan yang akan datang. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.